Shalom saudara kekasih dalam Kristus, dimanapun Anda berada saat hari ini. Saya akan membagikan sharing firman Tuhan singkat di hari ini yang terdapat di dalam Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14 mengatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ini perkataan yang dikatakan oleh Paulus sendiri. Dia katakan lakukanlah, ini kalimat perintah yang harus kita lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Saudara kekasih dalam Kristus, bersungut-sungut bisa kita alami siapapun, baik yang tua atau muda, kaum pria atau wanita, bisa terjadi persungut-sungutan itu. Bisa terjadi di dalam kehidupan kita tanpa terkecuali siapapun kita yang mendengarkan suara saya saat hari ini. Tetapi luar biasa, Rasul Paulus yang mengatakan, lakukanlah. Ini kalimat imperatif, kalimat perintah, segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus, di dalam salinan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan bersungut. Di dalam bahasa asli dikatakan yongismon. Yongismon, kata jamaknya yongismos, artinya pikiran persungutan. Ada kata kalimat yang kedua, berbantah-bantahan. Di dalam bahasa populer dikatakan dialog, berdialog. Kata dialog diambil dalam bahasa aslinya dialogismos, yang artinya pikiran, keputusan, keraguan-raguan, pertengkaran. Dengan kata lain, bersungut-sungut itu artinya berbicara dengan diri sendiri, dengan nada yang lemah, dengan nada yang rendah, tidak terima, komplain. Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa terjadi dalam hidupku seperti ini? Saudaraku yang kekasih dalam Kristus, terkadang Tuhan izinkan segala sesuatu, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ada maksud, ada rencana Tuhan. Terkadang kita tidak mengerti. Kita sudah marah, kita komplain dengan situasi keadaan yang kita alami, yang sedang kita alami. Mungkin kondisi situasi buruk atau ekonomi atau keluarga atau situasi orang-orang tertentu yang tidak menyenangkan hidup kita. Tetapi firman Tuhan hari ini datang di dalam Filipi pasal yang kedua, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut. Berarti dalam rumah tangga kita lakukan dengan tidak bersungut. Dengan situasi keadaan yang kita alami, kita tidak bersungut. Kenapa kita tidak bersungut, saudara yang kasih? Karena bersungut-sungut itu sangat-sangat serius di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia menular. Bukan saja dia menular, dia melemahkan semangat. Dan bersungut-sungut itu merusak hubungan. Menular, melemahkan semangat, dan merusak hubungan satu dengan yang lain. Ada di antara kita atau di gereja orang yang suka bersungut. Orang itu suka bersungut. Yang disungutkan betul, keadaan betul, situasi betul, tetapi sangat serius orang itu. Kenapa saudara yang kasih? Karena dia menular. Dia ceritakan kepada orang lain, hai, dia seperti ini, dia itu seperti ini. Lihat, dia tidak terima komplain, dia ceritakan kepada si A, dia ceritakan kepada si B menceritakan kepada si C ceritakan kepada orang lain. Sekali lagi, bersungut-sungut itu menular. Yang kedua, bersungut-sungut itu melemahkan semangat. Sudah tertular, dan melemahkan semangat. Dan tidak sampai di situ, bersungut-sungut itu melemahkan semangat. Sudah tertular, melemahkan semangat. Melemahkan semangat, saudaraku yang kasih dalam Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus, siapapun engkau yang mendengarkan suara ini, suara saya ini, luar biasa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus tertekan, dia dianiaya, dia dipenjara, dia dibelenggu, dia dalam kondisi yang tidak enak, tetapi dia mengatakan lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Luar biasa orang ini. Kenapa bisa dia alami? Kenapa dia bisa mengatakan itu? Bahkan ayat yang lain dikatakan bersukacitalah, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki oleh Kristus Yesus Tuhan.
Luar biasa dia katakan, bersukacitalah, mengucap syukurlah, tetaplah berdoa. Jangan padamkan roh dikatakan. Dan jangan balas jahat dengan kejahatan. Luar biasa seorang Paulus ini. Kenapa dia bisa alami? Inilah orang yang mengalami Tuhan. Orang yang hidupnya dia alami betul-betul Tuhan itu dalam hidupnya. Bahkan dia katakan, sekalipun darahku tercurah karena iman percayamu, aku tetap bersukacita. Luar biasa. Paulus mengatakan, bersukacitalah, tetaplah berdoa. Luar biasa. Hari ini pesan firman Tuhan datang kepada kita. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saya tidak tahu apa masalahmu, saya tidak tahu apa persoalanmu, saya tidak tahu apa yang engkau alami. Yang saya tahu, pesan firman Tuhan datang kepada kita. Lakukanlah segala sesuatu, semua yang kita hadapi dengan tidak bersungut-sungut, dan teruslah bersukacita kita dengan Tuhan. Dan mustahil ini kita bisa lakukan jikalau Tuhan tidak nyata dalam hidup kita. Yakinkan dirimu betul-betul mengalami Tuhan. Tuhan ada dalam kehidupanmu, dalam masalahmu, dalam persoalanmu, dalam padang gurunmu, dalam situasi sulitmu. Engkau dapat melihat Tuhan dengan jelas dalam hidupmu. Makanya engkau dapat bersukacita, engkau dapat mengucap syukur, engkau dapat bahagia karena Tuhan ada nyata dalam hidupmu. Saudaraku yang kasih dalam Kristus, apapun masalah persoalan dalam hidupmu, yakinkan tiang awan, tiang api, bahkan mujizat Tuhan terus terjadi dalam kehidupan setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Amin. Bapak Ibu yang kasih, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami mengucap syukur hari ini seizin Engkau kami dapat mendengarkan firman-Mu saat hari ini, untuk kami tidak bersungut-sungut dan kami tidak berbantah-bantahan. Kami tetap mengandalkan Tuhan, kami tetap percaya dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, sekarang kami tahu ada maksud, ada rencana-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Berkati setiap jemaat Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu saat hari ini. Berkati setiap kami, apapun masalah kami, apapun persoalan kami. Ajar kami mengucap syukur, ajar kami bersukacita. Dan mustahil kami dapat mengucap syukur dan bersukacita jikalau kehadiran-Mu tidak nyata dalam hidup kami. Hadirlah Engkau Tuhan dalam setiap masalah persoalan kehidupan kami. Kami percaya dengan iman Engkau selalu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.